Jadi saya memaknai kehidupan ini dalam perspektif ilahiyah, dalam perspektif keterbatasan, atau ginilah, keterbatasan di sini dalam artian kita ini terbatas oleh limitasi kan. Dalam artian kita itu bahasa gampangnya terpisah dari Tuhan lah gitu kira-kira dalam perspektif ini gitu. Jadi saya sebut ini adalah derajat keterpisahan. Sekaligus saya sebut juga ini adalah derajat hubungan atau relationship gitu. Maka setiap hubungan itu punya derajat yang beda-beda gitu. Nah, kita akan membagi 7 level. Ya, kita akan pelan-pelan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin kita akan lebih pelan-pelan, lebih rileks. Jadi mungkin ada banyak waktu untuk menjelaskan satu-satu, santai ya Mas Hendra ya. Jadi kita nggak cepat-cepat quick quick answer, tapi mungkin kita akan pelan-pelan supaya nanti bisa lebih nyampe ke komprehensif juga. komprehensif gitu. Oke. Jadi level 1 sampai 7 itu satu paling bawah, paling jauh, 7 itu nanti paling dekat lah gitu kira-kira. Jadi nanti ini leveling kayak piramid lah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, level yang paling jauh, kita tahu bahwa kita ini diberikan tubuh fisik dari Sang Maha, yang kita sebut Sang Maha Energi, itu vibrasinya sangat lembut banget gitu. Maka semakin jauh dari titik frekuensi yang lembut, itu paling bawah, itu semakin memadat lah bahasanya. Maka materi itu adalah energi yang memadat gitu. Sehingga ketika kita sekarang punya tubuh fisik, berarti ada sesuatu yang perjalanannya agak jauh gitu kira-kira. Nah, jadi mungkin kita menyadari dulu bahwa semakin satu, semakin materi, semakin jauh, semakin dalam tanda petik kita benar-benar memadat lah gitu intinya. Nah, dalam keseharian, mungkin ini saya akan pakai bahasa yang praktikal supaya nanti kita menyadari aku ada di level mana, dan ini nanti kita akan berjalan level by level gitu. Dan ini nggak bisa dipaksain, by the way. Karena ini semua kesadaran dan nggak bisa dipaksain. Nah, level paling bawah atau level yang paling rendah, itu keterpisahan yang sangat jauh, di mana antara aku dan sesama, aku dan di luar aku, ini saya sebut others ya. Jadi ada aku dan di luar aku. Di situ benar-benar ada jarak di mana aku akan mempergunakan di luar aku untuk 100% kepentinganku, gitu kira-kira. Ini keterpisahan di level 1 nih. Pokoknya di luar kita, di luar saya, apapun yang saya cari adalah keuntungan aja. Apa yang saya cari, apa menguntungkannya buat aku, gitu kira-kira. Dan nggak peduli nih, orangnya mau gimana, alamnya mau gimana, karena ini nanti urusannya sama others ya. Baik dari sisi manusianya, baik dari sisi alamnya. Mengeksploitasi abis-abisan, yang penting aku kaya. Memanfaatkan orang lain, yang penting aku untung. Nggak peduli dianya gimana, alamnya gimana, yang penting aku nomor 1 gitu. Berarti aku nomor 1, ego lebih besar dari apapun. Berarti kalau udah ego lebih besar dari apapun, egonya sangat besar gitu kira-kira. Ini level 1 gitu ya. Nah, biasanya ini nanti seiring berjalanan, seiring melakukan perjalanan hidup, itu akan ada jalan untuk naik ke level berikutnya gitu. Gitu ya, karena nanti kita ngerti bahwa setiap perjalanan itu pasti punya titik kulminasinya masing-masing gitu. Nah, di level 2, ini mungkin udah berubah dari satu ke 2, yang asalnya di luar kita atau others ini adalah pokoknya gimana menguntungkan, di situ sudah mulai ada, kayaknya aku harus memberikan kontribusi deh kepada orang lain gitu misalnya. Kayaknya aku harus membantu deh kepada orang lain gitu. Nah, tetapi tetap nih, di level 2 ini, egonya tetap besar. Artinya, kalau si egonya ini besar, di level 2 ini, saya nolong orang lain, tetapi tetap aja untungnya buat aku apa, gitu. Balik lagi ke saya, ke kita, ke diri, gitu. Jadi pokoknya, contoh-contoh ya, maaf banget nih, ketika saya nolong orang lain, tapi ada pamrih banget di situ, gitu. Tetap ada self-centernya ada, gitu kira-kira. Nah, jadi yang kedua udah agak lumayan. Jadi kalau saya pakai gambaran gitu ya, di kelas 1, ini aku dan ini others, ini orang lain atau di luar diri kita, ini akan ada garis panahnya ke sini nih, cek, cek, gitu. Jadi pokoknya ini menguntungkan aku. Nah, di yang kedua, panahnya udah ada 2 sih. Aku berkontribusi, ya, tapi ada maunya Mas Hendra. Lumayan lah ya. Hah? Lumayan. 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 Nah, by the way, kita pasti mengalami itu sih. Iya sih, bener banget. Duh, ini untungnya buat aku apa ya? Itu soal fase sih. Fase, gitu. Dan ini nggak bisa dipaksain, Mbak. Iya. Gitu ya, ini nggak bisa dipaksain, gitu. Nah, biasanya mentok tuh, gitu. Dan dia akan naik ke level berikutnya. Jadi, kalau di level 1 tadi 1, 2, yang ketiga, ini di 2 level bawah ini pakai bahasa gampang, nggak ada Tuhan aja di sini. Aku yang menjadi Tuhan seutuhnya. Gitu ya. Ingat ya, Tuhan itu kalimatnya kan mendominasi gitu. Ego yang mendominasiku gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya sama hubungan vertikal gitu kira-kira. Nah, di level ketiga, karena dia mengalami berbagai perjalanan, jadi yang asalnya begini, terus 2 arah, tapi masih ada ego, aku yang menjadi tetap center. Di level 3, dia udah mulai ada vertikal dan horizontal gitu.
udah mulai ngeh ada Tuhan gitu. Ini biasanya sistem hijrah gitu kira-kira. Maka saya selalu bilang ya, teman-teman, semua tuh akan berlaku pendulum efek gitu. Maka kalau ada orang dia swing ke kanan 10 derajat, dia akan swing ke kiri nanti akhirnya juga 10 derajat gitu. Jadi ke sini. Nanti pelan-pelan dari swing ini atau dari pergerakan ini nanti akan menemukan titik yang di tengah gitu. Maka maaf ya, ini sih kalau kita ngomong dari realitas dari sekeliling gitu ya, maaf banget ya. Kalau orang dulunya menakal banget, ini biasanya hijrahnya jadi religius banget gitu kira-kira. Kira-kira gitu lah. Jadi swingnya tuh begitulah kira-kira. Maka jangan heran kalau dulunya kelihatan bandel banget, sekarang tiba-tiba hijrah jadi religius banget gitu misalnya. Itu biasanya dia menemukan ekstrim kanan, dan nanti dia akan kembali kepada ekstrim kiri gitu. Jadi tetap aja swingnya ada di situ gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi titik yang berikutnya nomor 3, itu vertikalnya udah ada, horizontalnya juga udah jelas ada gitu ya kira-kira. Tetapi, ada tetapinya nih. Dia masih memisahkan antara horizontal dan vertikal gitu. Dia masih memisahkan mana hablum minallah dan hablum minanas. Contoh. Sering banget loh sekarang ada orang berstatement gini, hubungan dia sama Allah bagus, sama Tuhan bagus, hubungan dia sama Tuhan bagus, tetapi orangnya pelit banget gitu misalnya. Hubungan sesama manusianya jadi nggak bagus gitu kira-kira. Sehingga masih ada berpikir bahwa ketika hubungan sama Tuhan bagus, tetapi tidak diwujudkan dalam hubungan kepada manusia gitu. Jadi maaf ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, atau haji udah dan lain-lain, tetapi kontribusi kepada kemanusiaannya mungkin tidak berjalan dengan baik gitu kira-kira. Karena dia masih memisahkan mana hablum minallah dan hablum minanas. Dan ini yang paling menarik. Dia hablum minallahnya juga sesuai keinginanku aja sih gitu. Seakan-akan doa tapi ngatur Tuhan gitu. Ya Allah, semoga proyek aku lancar semua ya Allah gitu. Eksploitasi Tuhan. Tahajud sih, tapi karena ada maunya. Duha sih, karena ada proyek yang harus atau yang pengen dikabulkan gitu kira-kira. Tapi that's okay by the way ya, karena ini sekali lagi siklus gitu. Jadi sekali lagi, 1 begini, 2 begini, 3 begini gitu. Jadi 3 ini udah ada vertikalnya lah. At least di sini agak religius lah gitu kira-kira. Sehingga hubungan yang ketiga sekali lagi masih memisahkan antara hablum minallah dan hablum minanas gitu kira-kira. Clear ya? Nolong contoh, ngundang anak yatim sih ngasih amplop tapi ujungnya doain ya gitu. Masih ada pamrih lah di situ kira-kira. Nah, seiring perjalanan, balik lagi ya, kita akan didewasakan oleh perjalanan. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa kadang kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala gitu. Maka rata-rata perjalanan kesadaran memang dipanggil dari penderitaan gitu. Dipanggil dalam situasi yang nggak nyaman, nggak enak. Karena kenapa? Kita penting untuk masuk ke dalam zona yang lebih sadar gitu kira-kira. Karena pakai bahasa gampangnya, nggak ada orang yang ingat Tuhan ketika bahagia gitu. Begitu dia sakit, terpuruk, disitulah ketika dalam tanda petik dipanggilnya kepada kesadaran gitu. Maka suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Jadi kalau sekarang kita lagi ada rasa-rasa menderita, nah jangan-jangan lagi disuruh naik kelas gitu kira-kira. Jadi jangan menganggap buruk penderitaan karena siapa tahu penderitaan adalah bel pulang kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, level berikutnya yang keempat, ini kalau dalam 7 derajat jiwa dalam konteks tasawuf, kan amarah, lawamah, mulhamah, 4 ini namanya mutmainah. Nah, mutmainah ini kalau di surat 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Ini udah masuk ke dalam level yang aman, lumayan aman. 4 itu udah bagus banget gitu. Nah, apa level 4? Level 4 yang asalnya begini, dia jadi begini. Ulang ya, yang asalnya L, vertikal horizontal, dia mulai segitiga sama kaki namanya. Apa segitiga sama kaki? Di atasnya Tuhan, di sininya aku, di sininya sesama. Jadi antara Tuhan, aku, sesama, metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos gitu. Artinya, si segitiga sama kaki ini, bahwa siapapun yang di luar kita, hanyalah jalan untuk membuat hubungan kita sama Tuhan lebih baik, gitu kira-kira. Siapapun yang datang ke kita, hanyalah membawa kita untuk memperbaiki hubungan di sini. Kenapa? Karena sesama pun datangnya sama dari sini, gitu kira-kira. Saya kasih contoh sederhana lah. Saya setiap di mana-mana ngobrol gitu ya, begitu saya nanya, apalagi ngomongin ketakwaan, masih ingat ya yang 3, jangan pelit, menahan amarah, memaafkan. Begitu nanya nomor 3, Mas Hendra, rata-rata, aduh aku susah gitu. Aduh aku susah gitu. Itu rata-rata. Bener. Karena memaafkan itu susah. Iya kan. Skill ya Kang ya? Skill, balik lagi skill. Memaafkan itu skill. Tetapi, ketika kita bicara segitiga ini, mungkin ini bisa dipakai cara bahwa daripada hubungan saya sama Tuhan nggak baik, mending saya maafin orang itu gitu.
Jadi nanti sadar bahwa siapapun yang datang ke kita hanyalah sarana untuk memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau sudut pandangnya udah segitiga sama sisi, bagaimana kita akan membenci siapapun yang datang ke kita? Karena mereka adalah sarana kita untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Wabil khusus nih, kalau pakai ngomongin wabil khusus. Sarana inilah nanti yang akan terjadi pasangan, anak, dan orang tua. Orang-orang terdekat kita biasanya. Itu sarana indah untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Makanya jangan heran kalau pasangan nyebelin gitu. Jangan heran kalau anak nyebelin atau ngeselin orang tua. Konflik paling banyak terjadi di orang-orang terdekat, fix gitu. Kenapa? Karena itu memang sarana terbaik kita untuk kembali kepada Tuhan gitu. Jangan lupa ya, pasangan itu co-passenger. Co-passenger itu adalah teman seperjalanan, bukan tujuan. Teman seperjalanan untuk kita memperbaiki relationship yang baik sama Tuhan gitu kira-kira. Nah, jadi di 4 ini tuh kalau dilatih gitu ya, nyebelin, oke, sarana saya untuk bisa stay connected gitu, untuk bisa gimana saya benar-benar terhubung sama Tuhan gitu kira-kira. Ini level 4 nih. Sip ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini sekali lagi Tuhan, aku, yang lain. Jadi di sini ada aku dan di sini yang lain. Ini 4. Jadi di level 4 itu udah top aja. Jadi sekali lagi, hubungan yang terpenting dalam hidup dalam perspektif ini adalah hubunganku sama Tuhan. Jadi jangan sampai kebencian kita sama siapapun membuat hubungan kita sama Tuhan jadi nggak bagus gitu. Gampangannya gitu kira-kira. Nah, ini level yang lebih advance, Mas Hendra. Nah, 5, 6, 7 ini advance. Karena makin ke atas, itu makin sulit untuk digambarkan dengan kata-kata gitu. Oke. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Yang 5, ini nanti kita akan menyadari ini namanya oneness atau yang disebut dengan ketauhidan. Kenapa? Karena antara aku dan yang lain itu udah menyatu gitu. Jadi yang asalnya segitiga, sekarang tinggal begini. Tinggal ada satu di sini Tuhan, di sini selain Dia. Siapa? Aku dan semua makhluk. Berarti di sini sudah tidak ada batasan antara aku sama yang lain gitu. Saya udah tidak membatasi antara saya sama Mas Hendra gitu. Di situ udah nggak ada Abu dan udah nggak ada Hendra. Kita adalah manusia. Lebih dalam lagi, kita adalah makhluk. Maka saya udah melepaskan identitas, maka saya melihat segala sesuatunya, kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku juga. Menolongmu sebetulnya untuk menolongku juga. Maka teman-teman, kita penting untuk menyadari, ketika kita nolong, nggak ada yang ditolong kecuali diri sendiri. Iya. Maka kalau orang malas nolong orang lain, berarti dia lagi menyakiti dirinya sendiri. Karena di level ini, sudah tidak ada batasan antara apapun karena kita melihat dalam satu kesatuan gitu. Inilah yang disebut oneness. Inilah yang disebut tauhid. Inilah yang disebut kesatuan yang tidak ada sekatnya gitu kira-kira. Mungkin kalau pakai bahasa ilah itu sekat, Allah itu kesatuan. La ilaha illallah gitu kira-kira. Berarti sudah tidak ada konsep lagi, sudah tidak ada sekat lagi, semua hanyalah datang dari yang esa gitu kira-kira. Ini level 5 nih. Jadi ini tipikal di sini udah susah banget benci sama orang aja gitu. Karena gimana mau benci sama orang bahwa orang itu adalah aku kok gitu. Gimana mau nipu, mau ngejelekin, mau ngejulidin, mau ngerendahin, sadar bahwa itu adalah aku. Semua hanya mirror effect gitu kira-kira. Semua hanya cerminan gitu kira-kira. Nah, ini level Yes, pasti. Sip ya. Nah, ini yang ke-6. Jadi kalau udah begini tinggal ada 2. Di ke-6 itu lebih dalam lagi bahwa ini yang bawah sudah melebur ke yang atas gitu. Udah nggak ada lagi kita, yang ada hanyalah Dia gitu. Jadi kalau boleh pakai kata-kata, kita semua cuman alatnya Tuhan gitu kira-kira. Melakukannya udah benar-benar atas nama Dia. Nah, level inilah orang yang sudah mulai bicara bisa bahwa atas namamu gitu kira-kira. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Yang berhak ngomong atas nama cuman utusan. Kalau nggak diutus ya jangan ngomong atas nama dong gitu. Sehingga ketika kita berbicara atas nama, akunya udah nggak ada gitu. Oke, saya mau belok dulu ke cerita Sufi sedikit. Ada satu guru Sufi datang muridnya. Begitu muridnya datang ke guru Sufi ini, dia nanya, "Guru, aku ingin belajar tentang ketuhanan." Tahu nggak teman-teman, pertanyaan pertama gurunya ke muridnya sederhana. "Kamu udah pernah jatuh cinta belum?" Dia bilang. "Belum." "Udah nggak usah ngomongin Tuhan-Tuhan lah kalau kamu belum jatuh cinta." Nah, di sini berarti yang namanya jatuh cinta ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita jatuh cinta, sadarilah bahwa
Jatuh cinta sama dengan menghilangkan aku karena hanya ada yang aku cintai di situ. Berarti cinta adalah meniadakanku. Meniadakanku. Cinta adalah peniadaan bahwa I am nothing. Aku udah nggak ada. Karena ketika kita lagi jatuh cinta, yang ada hanyalah yang dicintai. Selesai. Akunya nggak ada di situ. Maka Rumi selalu mengatakan, love is bridge to anything. Cinta adalah jembatan menuju apapun gitu. Jadi ketika di level ini, nggak mungkin tanpa cinta dan ulas asih itu nggak mungkin. Inilah wujud yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu yang Rahman dan Rahim, yang akunya udah nggak ada. Aku hanya melakukan ini hanya atas cinta, kasih sayang. Abu nggak ada, egonya si Abu nggak ada, personalitasnya nggak ada, identitasnya nggak ada, semuanya nggak ada. Semua hanya dilakukan atas nama cinta. Itu level 6 tuh. Udah melebur, menyatu, menjadi alatnya dia. Inilah praktek dari basmalah itu sendiri. Kan saya sering bilang gini, Mas Hendra, banyak orang mengucapkan bismillah tapi tidak menjadi bismillah gitu. Bisa sekarang ngomong bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tetapi berbasmalah bukan mengucapkan tetapi menjadi. Artinya apa? Sudah meleburkan semuanya. Udah nggak ada apapun kecuali dia gitu. Jadi kalau pakai bahasa la itu kan tidak. Bukan namaku, bukan jabatanku, bukan status sosial, bahkan bukan tubuh lagi, bahkan bukan pikiran, perasaan, emosi, semua bukan ilallah gitu. Esensinya cuman ilallah, selesai. Disitulah baru kita bisa mengatakan kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah gitu. Karena kenapa? Sudah ada penyatuan yang dalam tanda petik ya, penyatuan yang paripurna gitulah kira-kira. Sip ya, diresapi, dirasain aja dulu gitu. Itu yang keenam. Review. 1, garisnya ke sini, 2, tetap nih ya, ini masih ada egonya kencang banget. 3, tuh udah ada vertikal. 4, udah segitiga sama kaki antara Tuhan, aku, dan others. Dari 4 jadi 5, begini. Cuman ada Tuhan dan others tadi gitu ya, udah menyatu. Dan ke-6 itu begini gitu, satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Itu 6 kira-kira. Sip ya, saya mau kasih analogi dulu nih. Yang nomor 7 itu disebut tak terlukiskan. Pun saya ngomong tak terlukiskan per kata, tetap masih ada kata sebenarnya. Ya, jadi saya mau kasih analogi. Apa sih yang ke-7? Yang ke-7 itu cuman gini nih. Udah, itu aja. Ulang ya, takut belum nangkep nih ya. Teman-teman bisa dengerin ini nggak? Tidak terdefinisi, itu aja. Mau disebut bunyi ting apa, bukan juga. Mau didefinisikan dengan kata-kata nggak bisa. Tetapi yang nomor 7 hanya tidak bisa terdefinisi, tidak bisa diungkapkan. Ini mengingatkan kepada satu statement ketika Nabi Muhammad mengatakan la sautin wal harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Apa sih realitas? Realitas hanyalah. Tidak perlu didefinisikan, tidak perlu diartikan, hanya itu. Hanya itu, dan hanya itu. Yang sekali lagi, that's it.